Indonesia, negara kepulauan yang diapit dua benua dan dua samudra, berada di pertemuan tiga lempeng tektonik, tepat di garis khatulistiwa. Kekayaan alam ini menjadikan Indonesia sangat strategis, sekaligus sangat rentan terhadap ancaman cuaca ekstrim, gempa bumi, dan tsunami. Disinilah peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjadi sangat vital. Setiap hari, para petugas BMKG bekerja tanpa henti, memantau perubahan suhu, tekanan, kelembaban, arah angin, hingga getaran tanah secara real time. Semua aktivitas ini bukanlah sekadar rutinitas teknis, melainkan pondasi utama dari sebuah sistem pelayanan informasi yang menyelamatkan jiwa. Menyadari pentingnya peran tersebut, negara memberikan payung hukum yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pemerintah memiliki kewajiban mutlak untuk menyediakan pelayanan MKG yang andal kepada seluruh masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, seluruh data yang telah dikumpulkan dari berbagai penjuru negeri dikirimkan ke pusat data, lalu diolah dan dianalisis oleh para ahli. Proses terintegrasi inilah yang menghasilkan informasi MKG yang cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hasilnya, informasi yang siap disajikan kepada publik, mulai dari perakiraan cuaca harian, perakiraan musim, informasi kualitas udara, hingga peringatan dini bencana yang bisa menyelamatkan ribuan nyawa. Berdasarkan pasal 30 UU No 31 tentang MKG, pelayanan informasi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, informasi publik, yaitu informasi yang diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat tanpa perlu diminta. Informasi publik ini terdiri dari informasi rutin dan peringatan dini. Informasi rutin meliputi perakiraan cuaca, perakiraan musim, tinggi gelombang laut, potensi kebakaran hutan, kualitas udara, informasi gempa bumi, magnet bumi, tanda waktu, hingga informasi kelistrikan udara. Sedangkan peringatan dini mencakup cuaca ekstrim, iklim ekstrim, gelombang laut berbahaya, dan tsunami. Informasi yang harus disebarluaskan secepat mungkin kepada masyarakat. Jenis kedua adalah informasi khusus, yaitu informasi yang diberikan berdasarkan permintaan dan dikenai biaya sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi khusus ini mencakup berbagai kebutuhan spesifik, seperti informasi cuaca untuk penerbangan dan pelayaran, informasi iklim untuk agroindustri, peta kegempaan untuk perencanaan konstruksi, hingga informasi MKG untuk keperluan klaim asuransi. Selain pelayanan informasi, UU MKG juga mengatur pelayanan jasa, berupa jasa konsultasi dan jasa kalibrasi peralatan pengamatan. Pelayanan informasi MKG bukan hanya soal angka dan data. Ini tentang seorang nelayan yang tahu kapan harus berlayar dengan aman, tentang petani yang bisa merencanakan masa tanamnya, tentang pilot yang dapat mengambil rute penerbangan terbaik. Oleh karena itu, Undang-Undang MKG mewajibkan lembaga penyiar publik dan media massa milik pemerintah untuk menyediakan alokasi waktu setiap hari guna menyebarluaskan informasi publik MKG dan secara khusus untuk menyiarkan peringatan dini. Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi lembaga penyiar, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan pun wajib menggunakan informasi MKG dalam setiap pengambilan kebijakan di sektor terkait, mulai dari transportasi, pertanian, kesehatan, tata ruang, hingga penanggulangan bencana. Kami, sebagai bagian besar dari keluarga BMKG, bangga menjadi bagian dari sistem pelayanan ini. Setiap data yang kami kumpulkan, setiap informasi yang kami sampaikan adalah bentuk pengabdian kami untuk bangsa. Karena di balik satu perakiraan cuaca, ada jutaan keputusan yang bergantung padanya. BMKG terdepan dalam pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk keselamatan dan kesejahteraan bangsa.